Kabupaten Bantaeng dari SMP Negeri 2 Pajibukan. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Andriani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Beliau mengampu di kelas 7 dan kelas 9. Ya. Jadi, Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi hari ini saya akan mengadakan percakapan, yaitu pra-observasi sebelumnya. Nanti saya akan mengamati Ibu di dalam kelas untuk mensupervisi Ibu. Kemudian saya akan melihat-lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan di kelas. Ya, jadi adapun tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Karena kenapa saya melakukan kegiatan ini? Karena di kegiatan praobservasi ini sebagai kegiatan awal agar Ibu lebih siap lagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Ya, yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran dari kegiatan yang Ibu lakukan di kelas? Ya baik Bu, tujuan pembelajaran pada materi ini khusus saya ambil adalah selanjutnya adalah materi bercerita fabel, yaitu tujuannya di mana peserta didik mampu memahami cara menceritakan tokoh dalam fabel, kemudian mampu menjelaskan cara menentukan watak atau sifat tokoh dalam fabel. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah memahami dan menceritakan tokoh dalam fabel, kemudian untuk mengetahui watak atau sifat dari tokoh pada fabel tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin capai, yang misalnya pada pengetahuan dan pada area keterampilan. Di sini di dalam area pengembangan yang saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan, di mana siswa harus mampu menceritakan isi dulu fabel, kemudian mencari tokoh-tokoh dalam cerita fabel tersebut. Kemudian di keterampilan, di mana siswa harus mengetahui sifat atau tokoh dalam cerita fabel tersebut. Oke, jadi di pengetahuan yang Ibu akan di cerita fabel yang Ibu lakukan adalah di sini siswa mampu menceritakan isi dari fabel tema tersebut. Kemudian dari area pengembangan keterampilan, Ibu akan menentukan tokoh dan sifatnya atau wataknya dari para tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian selanjutnya, bagaimana kira-kira Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai, misalnya metode, dari segi metode, strategi, dan apalagi model pembelajaran yang Ibu lakukan? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode inspirasi, yaitu membaca, kemudian mengeksperimen, praktikum, dan presentasikan apa yang ditemukan dalam cerita fabel tersebut pada peserta didik. Oke, jadi model pembelajarannya itu discovery learning. Kemudian metode pembelajaran yang Ibu lakukan adalah literasi ya, atau membaca. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu media pembelajaran apa saja? Di sini peserta didik harus melihat ada yang sekitar video, ya cerita fabel. Kemudian siswa mengamati dan memahami. Kemudian juga saya memberikan LKPD kepada anak-anak untuk mengisi atau mengerjakan LKPD tersebut dan mempresentasikan setelah ya. Oke, jadi media yang Ibu lakukan, media yang Ibu siapkan adalah Ibu akan menyiapkan video, kemudian anak-anak langsung melihat video tersebut, menonton
ini. Misalnya harinya, jam keberapa, dan siswanya itu diambil dari kelas berapa, Bu? Kebetulan materi ini masuk di hari Selasa, Hari Selasa. insya Allah besok, Ya, Bu. hari Selasa besok. Kemudian kebetulan belajar di kelas 7A, Ya. jam pertama dan kedua. Oh iya, Bu. Jadi besok ya, Bu? Ya. Jadi jadwalnya besok mengajar di kelas 7, 7A. kemudian di jam pertama. Ya, jam pertama. Jadi oke. Jadi insya Allah ya saya akan datang di kelas Ibu besok, insya Allah. Kemudian saya akan melihat langsung kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan di kelas. Jadi saya akan melihat langsung ya belajar bersama dengan anak-anak. Jadi saya akan melihat langsung proses pembelajaran yang Ibu lakukan kepada anak-anak besok. Kemudian ya terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu kepada saya. Ya, saya ucapkan ya terima kasih dan ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam kepada Ibu Guru. Berdoa sebelum belajar. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, sekarang pelajaran kita adalah diawali dengan mengapresiasi dan mengkreasikan fabel atau cerita, isi kembali cerita fabel, ya kan? Ya, Nah, Bu. sebelum Ibu melanjutkan, adapun Ibu mengabsen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir kali ini? Hengki. Hengki. Siapa lagi? Haikal. Radit. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi pembelajaran kita adalah mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel. Nah, sebelumnya masuk struktur fabel. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami cara mencari tokoh dalam fabel dan menjelaskan cara menentukan watak dan tokoh dalam fabel. Nah, sebelum kita masuk di sini, ada tidak yang bisa memulai kembali apa itu fabel?
tampilkan ya. Jadi kalian harus simak. Simak dan lihat. Cerita Fadel adalah semua istimewa, iyalah? Perhatikan. Iyalah? Selesai. Nah, sekarang kalian sudah menyimak dan mendengarkan dan melihat video dari kalian sudah simak video yang menceritakan cerita Fadel adalah semua istimewa. Sekarang ibu memberikan tugas masing-masing kelompok. Saya kasih waktu lagi. Kelompok ya, dari kelompok.
tugas kelompok sudah semua presentasikan. Kemudian refleksi, ada tidak pertanyaan apa yang ditumpahkan? Ada yang tergantung dari pembelajaran ini? Semua? Nah, sekarang kita tutup pembelajaran ini. Kemudian yang tugas selanjutnya adalah tugas perorangan nih. Kerjakan di rumah, kemudian mencari bentuk serupa dari cerita fabel, kemudian mencari cerita yang sesuai dengan cerita fabel, cerita binatang, kemudian cari tokoh dan karakter tokoh tersebut. Oke, sekian mungkin pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu deh. Bilang dulu. Ini muncul terus ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bertemu lagi Bu pada kegiatan pasca observasi ini bersama saya Mas Tira Indrayani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantaeng, SMP Negeri 2 Pak Jukukang. Kemudian bersama juga rekan saya Ibu Andriani sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Kemudian dan juga Bapak Haidar sebagai pengajar praktik kami. Kemudian jadi pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang Ibu sudah lakukan di kelas, yang mana dengan adapun tujuan dari observasi yang Ibu jalankan di kelas yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu di kelas. Jadi untuk pertanyaan saya Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas Bu? Awalnya pada saat ibu yang memantau saya, awalnya merasa tegang, tapi seiringnya dengan jalannya waktu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Bu, karena kegiatan proses pembelajaran kita di kelas itu sudah berjalan lancar. Kemudian terkait dengan area pengembangan Bu, ya, jadi terkait dengan area pengembangan yang dilakukan di kelas. Dengan tahapan-tahapan yang Ibu sudah lakukan itu, yang termasuk area pengembangan itu yang bagaimana Ibu yang sudah dilakukan? Ya, di sini di area pengembangan yang saya lakukan di kelas, tahap yang sudah dilakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan, karena kebetulan saya mengambil dan materi di kelas 7 adalah materi pembelajaran teks fabel, cerita fabel yang menceritakan dongeng yang seolah-olah dia manusia berbicara seperti binatang. Nah, di sini pengetahuannya yaitu peserta didik memahami bagaimana cara menentukan tokoh-tokoh dalam cerita fabel tersebut. Kemudian di dalam penilaian keterampilan, peserta didik menentukan siapa-siapa saja yang ada di dalam tokoh dalam cerita fabel tersebut dan bagaimana karakter atau sifat tokoh cerita fabel tersebut. Oke, jadi untuk area pengetahuannya di situ Ibu mengetahui peserta didik itu akan mengetahui tentang watak dari para tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian di keterampilannya itu mengetahui siapa saja yang tokoh-tokohnya, ya, atau para pemain yang ada pada cerita fabel. Kemudian selanjutnya kira-kira menurut Ibu, apakah kegiatan area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu apakah sudah berhasil atau bagaimana Bu? Nah, yang saya lakukan di kelas ya lumayan berhasil, cuma masih ada kendala-kendala pada peserta didik, masih ada yang kurang fokus dalam pembelajaran tersebut. Mungkin diakibatkan dia mengandalkan
temannya untuk mengerjakan sesuatu hal dan dia hanya menyimak dan mendengarkan hasil yang diutarakan oleh temannya tersebut. Ya, jadi dalam kegiatan berkelompok, jadi masih ada beberapa siswa yang masih di dalam itu yang kurang aktif ya. Jadi yang kurang aktif itu seperti dia mengandalkan temannya. Jadi temannya yang diandalkan untuk mengerjakan cek. Jadi satu orang saja, satu atau dua orang saja yang mengerjakan. Ya, itu saja yang mengerjakan tugasnya. Jadi selanjutnya Bu, kira-kira tadi itu yang katakan adalah ada yang kurang aktif. Kira-kira mengapa Bu itu kira-kira murid tersebut itu tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Bu, dalam berkelompok? Dalam pembelajaran kelompok, misal di dalam kelompok itu saya membagi kelompok kecil. Ya. Kemudian tetapi di dalam mungkin dia kurang paham atau bagaimana, Anda tidak menyimak dari cerita tersebut sehingga arah pemikirannya dia kurang tidak fokus pada cerita tersebut. Nah di sini saya dapat mengambilkan mungkin di awal saya bisa mencari teknik bahwa melakukan gaya belajarnya, yaitu baik gaya belajar kinestetik, auditori dan visual. Jadi Ibu mengelompokkan berdasarkan dengan gaya belajar tersebut, yaitu berdasarkan dengan gaya belajar visual, kinestetik dan auditori. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Jadi sehingga murid tersebut merasa nyaman dalam belajar. Jadi Ibu mengelompokkan ya, jadi berdasarkan ketiga gaya belajar itu. Ya, jadi kira-kira Bu, kapan waktunya Ibu untuk melakukan kegiatan ini Bu? Mungkin karena ini kan berjalan sementara semester, jadi kemungkinan di awal pembelajaran semester 2. Oke, jadi karena sekarang sudah berjalan penilaian akhir semester, penilaian akhir semester, jadi yang Ibu rencanakan itu di pembelajaran selanjutnya di awal semester genap 2, ya, jadi di semester 2. Oke, jadi itulah tadi Pak percakapan kita di pasca observasi ini. Ya, selanjutnya saya akan meminta umpan balik terkait dengan apa yang menjadi percakapan kami berdua dengan rekan kami Pak. Saya kira kegiatan pasca observasi yang dilakukan sudah sangat bagus, sudah sesuai yang kita harapkan. Mungkin tinggal Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi itulah tadi percakapan kami antara Bapak pengajar praktik, kemudian rekan saya di sekolah sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.